dan pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio ini menjadi alat penting dalam analisis laporan keuangan karena dapat memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola seluruh sumber daya perusahaan untuk mencapai tingkat keuntungan yang optimal. Yang dimaksud tujuan rasio profitabilitas: 1. Rasio profitabilitas memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola usahanya. Yang kedua, rasio ini membantu mengetahui sejauh mana perusahaan mampu mengoptimalkan penggunaan aset, modal, dan biaya untuk menghasilkan laba maksimal. Yang ketiga, profitabilitas yang meningkat menandakan bahwa strategi yang diterapkan manajemen dalam bidang produksi, pemasaran, dan keuangan berjalan efektif. Yang keempat, rasio profitabilitas memungkinkan perusahaan membandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun atau dengan perusahaan lain yang sejenis di industri yang sama. Manfaatnya: yang pertama, mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, mengetahui produktivitas dalam seluruh dana perusahaan yang digunakan. Yang dimaksud jenis-jenis rasio profitabilitas: yang pertama, gross profit margin, margin laba kotor. Gross profit margin digunakan untuk mengukur seberapa besar laba kotor yang dihasilkan perusahaan dari setiap penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan. Yang kedua, operating profit margin merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih setelah menghitungkan seluruh beban operasional, namun sebelum bunga dan pajak. Yang ketiga, net profit margin. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah dikurangi seluruh biaya operasional, bunga, dan pajak. Yang keempat, return on asset digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya. Yang kelima, return on capital employed adalah rasio probabilitas yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari seluruh modal yang digunakan dalam kegiatan operasional. Yang keenam, return of equity menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi pemegang saham berdasarkan modal sendiri yang diinvestasikan. Yang ketujuh, return on investment atau tingkat pengembalian investasi merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari total dana yang diinvestasikan. Yang dimaksud perhitungan: yang pertama, 1.
gross profit margin GPM untuk tahun 2005, GPM sama dengan 1900 dikali 100% dibagi 5.950 sama dengan 31,93%. Untuk tahun 2006 GPM sama dengan 1.700 dikali 100 dibagi 5.550 sama dengan 63%. Interpretasi terjadi penurunan dari 31,93% menjadi 30,63%, artinya kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjual menurun. Bisa disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau penurunan harga jual. Investasi biaya produksi perlu ditingkatkan. Yang kedua, operating profit margin. Untuk tahun 2005 OPM sama dengan 1.530 dikali 100% dibagi 5.950 sama dengan 25,71%. Untuk tahun 2006 OPM sama dengan 1.290 dikali 100% dibagi 5.550 sama dengan 23,24%. Interpretasi turun dari 25,71% menjadi 23,24%. Ini menunjukkan laba dari kegiatan utama perusahaan menurun akibat meningkatkan biaya operasional dan menurunnya pendapatan. Efisiensi operasi harus diperbaiki. Yang ketiga, return on asset. Untuk tahun 2006 ROA sama dengan 1.296 dikali 100% dibagi 4.200 sama dengan 30,86%. Untuk tahun 2006 ROA 904 dikali 100% dibagi 4 juta sama dengan 22,60%. Interpretasi turun dari 30,86% menjadi 22,60%. Perusahaan kurang efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Hal ini bisa menandakan penurunan produktif aset. Yang keempat, return of equity ROE. Untuk tahun 2005 ROE sama dengan 1.296 dikali 100% dibagi 2.250 sama dengan 57,60%. Untuk tahun 2006 ROE sama dengan 904 dikali 100% dibagi 2.100 sama dengan 43,05%. Interpretasi penurunan dari 57,60% menunjukkan bahwa pengembalian pemegang saham menurun, laba bersih sehingga imbal hasil kepada investor juga menurun. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana. Ini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas
Rasio solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Besar kecilnya rasio ini dipengaruhi oleh hutang perusahaan dan ekuitasnya. Dalam praktik perhitungan, apabila ada risiko kerugian yang besar, itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, tapi juga memiliki perjuangan yang rendah untuk menghasilkan laba. Respon sebaiknya apabila ada risiko kerugian yang kecil, itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang rendah, tetapi juga memiliki peluang yang rendah untuk menghasilkan laba. Di sini tujuan dan manfaat. Yang pertama, krediator dapat menganalisis kemampuan kondisi perseroan terhadap liabilitasnya. Dengan terpenuhnya liabilitas yang bersifat tetap, maka perusahaan dapat menganalisinya. Yang kedua, nilai aset tetap dengan ekuitas harus seimbang sehingga dapat dilakukan penganalisian. Yang ketiga, perhitungan aset perusahaan yang dibayarkan oleh hutang dapat dianalisis jumlahnya. Besarnya pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aset dapat dianalisis jumlahnya. Yang keempat, liabilitas jangka panjang dijamin oleh setiap rupiah modal sendiri dengan cara menganalisis atau mengukurnya. Yang kelima, hutang yang akan jatuh tempo akan dianalisis jumlahnya. Di sini jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio. Rasio hutang terhadap aset. Sumber utama dari rasio ini adalah hutang yang digunakan untuk menjamin aset perusahaan. Penggunaan hutang semakin kecil untuk investasi pada aset apabila risiko keuangan perusahaan menurun, tetapi semakin besar apabila risikonya keuangan perusahaan meningkat. Yang ketiga, long term debt to equity ratio. Rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas. Rasio ini menunjukkan seberapa besar atau seberapa kecil penggunaan hutang jangka panjang perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri. Risiko keuangan perusahaan yang tinggi terjamin dari tingginya rasio ini, dan risiko keuangan perusahaan yang kecil terjamin dari rendahnya rasio ini. Yang keempat, times interaksi EOMET ratio. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan. Kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetap berupa bunga diukur dengan rasio earning before integrasi and tax EBIT. Rasio ini yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat dengan mudah membayar bunga. Yang kelima, capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan bank dalam menanggung risiko kerugian dan aset-aset yang dimilikinya. Rumus rasio solvabilitas. Yang pertama, debt asset ratio. Debt asset ratio sama dengan total hitung dibagi total aktiva. Yang kedua, debt to equity ratio. DER dibagi total hutang dibagi modal sendiri. Yang ketiga, long term debt to equity ratio. DER sama dengan hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Yang keempat, times interest ratio dibagi sama dengan pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi biaya bunga. Yang kelima, capital adequacy ratio
akar sama dengan modal bank dibagi aktivitas tertimbang menurut risiko. Perhitungan yang pertama, tahun 2016 debt to asset ratio sama dengan total hitung dibagi total aktivitas sama dengan 69.000 dibagi 97.700 sama dengan 0,73. Tahun 2017 debt to asset ratio DER sama dengan total hutang dibagi total aktiva sama dengan 77.000 dibagi 107.750 sama dengan 0,71. Yang tak debt to equity ratio DER tahun 2016 debt to equity ratio DER sama dengan total hitung dibagi modal sendiri sama dengan 69.000 dibagi 24.700 sama dengan 2,79. Tahun 2017 debt to equity ratio DER sama dengan total hitung dibagi modal sendiri sama dengan 77.000 dibagi 30,750 dibagi sama dengan 2,50. Nomor 3, long term debt to equity ratio tahun 2016 long term debt equity ratio DER sama dengan hutang jangka panjang dibagi modal sendiri sama dengan 40.000 dibagi 24.700 sama dengan 1,61. Tahun 2017 long term debt to equity ratio itu sama dengan hutang jangka panjang dibagi modal sendiri sama dengan 35 dibagi 30 750 sama dengan 1,13. Tahun 2016 rasio hutang terhadap aset menunjukkan angka 0,373 yang dimana satu modal sendiri mengandung total hutang sebanyak 0,73. Tahun 2017 rasio hutang terhadap aset menunjukkan angka 0,71 yang dimana satu modal sendiri mengandung total hutang sebanyak 0,71. Yang dimaksud rata-rata industri sama dengan 0,73 ditambah 0,71 dibagi 2 sama dengan 0,7. Interpretasi rata-rata debt to asset ratio perusahaan sebesar 0,7 menunjukkan angka tersebut 1,0 rata-rata industri perusahaan sehingga dalam disimpulkan PT Duta Bangsa Indonesia sedangkan baik-baik saja. Sedangkan tahun 2016 yang kedua, tahun 2016 rasio hutang terhadap ekuitas menunjukkan angka 2,79 yang dimana satu modal sendiri mengandung total hutang sebanyak 2,79 tahun 2017. Tahun 2017 rasio hutang terhadap ekuitas menunjukkan angka 2,50 yang dimana satu modal sendiri mengandung total hutang sebanyak 2,50. Rata-rata industri sama dengan 2179 ditambah 250 dibagi 2 sama dengan 2,6. Interpretasi sama dengan rata-rata debt
equity ratio perusahaan sebesar 2,6 menunjukkan angka tersebut 0,6 rata-rata industri perusahaan, sehingga dapat disimpulkan Duta Bangsa Indonesia atau unsolvable atau kurang baik. Tahun 2016 rasio hutang jangka panjang terhadap ekuiti menunjukkan angka 161, yang dimana satu modal sendiri digunakan untuk menanggung utang jangka panjang 1,61. Tahun 2017 rasio hutang jangka panjang terhadap ekuiti menunjukkan angka 1,713, yang dimana LP1 modal sendiri digunakan untuk menanggung utang jangka panjang 1,713. Rata-rata industri sama dengan 1,61 ditambah 1,13 dibagi 2 sama dengan 1,37. Interpretasi rata-rata long term equity ratio perusahaan sebesar 1,37. Nama saya Ivan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas. Pengertian rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio ini juga sering disebut sebagai rasio efisiensi atau rasio perputaran turnover ratio, karena mengukur seberapa cepat aset perusahaan berputar menjadi penjualan. Tujuan rasio aktivitas: yang pertama, rasio ini bertujuan untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang, di mana hasil piutang ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang kedua, mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam persediaan berputar dalam suatu periode yang dicerminkan di efisiensi pengelolaan persediaan. Yang ketiga, mengukur berapa kali dana yang dinamakan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Yang keempat, mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktivitas tetap berputar dalam satu periode. Manfaat rasio aktivitas adalah untuk menilai seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Melalui rasio ini manajemen dapat mengetahui tingkat efektivitas penggunaan aset seperti persediaan, piutang, dan aktivitas tetap dalam kegiatan operasional perusahaan. Jenis-jenis yang pertama, perputaran piutang adalah rasio yang mengakui berapa kali dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam satu periode, atau berapa lama waktu yang diperlakukan untuk mengubah piutang menjadi kas. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Yang kedua, perputaran persediaan adalah untuk mengukur berapa kali persediaan dijual dan diganti selama satu periode. Yang kedua, perputaran persediaan adalah untuk mengukur berapa kali persediaan dijual dan diganti selama satu periode. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata. Yang ketiga, perputaran modal kerja mengukur efektivitas penggunaan modal kerja dalam menghasilkan penjualan. Perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja. Jenis-jenis yang keempat, perputaran aset tetap adalah untuk mengukur efektivitas menggunakan aset tetap dalam menghasilkan penjualan. Perputaran aset tetap sama dengan penjualan bersih aset
dibagi aset tetap bersih. 5. Perputaran total aset adalah mengukur efektivitas penggunaan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Rasio ini merupakan ukuran komparatif dari efisien menggunakan aset. Perputaran total aset sama dengan penjualan dibagi total aset. Perhitungan perputaran piutang. Rata-rata piutang sama dengan piutang usaha awal tahun ditambah piutang usaha tahun selanjutnya dibagi jumlah tahun piutang usaha, sama dengan 220 ditambah 240 dibagi 2 sama dengan 230 juta. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang sama dengan 1.800 dibagi 230 sama dengan 7,83 kali. Periode pengumpulan piutang sama dengan 36 hari dibagi perputaran piutang, sama dengan 36 hari dibagi 7,83 sama dengan 47 hari. Rata-rata piutang sama dengan di tahun 2024 rata-rata utang sama dengan piutang usaha awal tahun ditambah piutang usaha tahun selanjutnya dibagi jumlah tahun piutang usaha. 240 ditambah 320 dibagi 2 sama dengan 280. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang sama dengan 2.700 dibagi 280 sama dengan 9,64 kali. Periode pengumpulan piutang sama dengan 36 hari 365 hari dibagi perputaran piutang dibagi sama dengan 36 hari dibagi 9,64 sama dengan 38 hari. Tahun 2023 rata-rata persediaan sama dengan persediaan awal tahun ditambah persediaan tahun selanjutnya dibagi jumlah tahun persediaan, sama dengan 2.280 ditambah 300 dibagi 2 sama dengan 290 juta. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan, sama dengan 1.200 dibagi 290 sama dengan 4,14 kali. Periode rata-rata persediaan sama dengan 36 hari dibagi perputaran persediaan, sama dengan 365 hari dibagi 4,14 sama dengan 88 hari. 2024 rata-rata persediaan sama dengan persediaan awal tahun ditambah persediaan tahun selanjutnya dibagi jumlah tahun persediaan, sama dengan 300 ditambah 360 dibagi 2 330 juta. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan, sama dengan 1.800 dibagi 330 sama dengan 5,45 kali. Periode rata-rata persediaan sama dengan 36 hari dibagi perputaran persediaan, sama dengan 36 hari 5 hari dibagi 5,45 sama dengan 67 hari. Tahun 2023 modal kerja sama dengan aset lancar kewajiban lancar, sama dengan dikurangi 660 dikurangi 260
sama dengan 400 juta. Perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja, dibagi sama dengan 1.800.000 dibagi 400 sama dengan 4,50 kali. Modal kerja sama dengan modal kerja tahun 2024, modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar sama dengan 860 juta dikurangi 36 juta sama dengan 500 juta. Perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja sama dengan 2.700.000 dibagi 5 sama dengan 5,40 kali. Interpretasi perputaran piutang mengalami peningkatan yang singkatan dari 7,83 kali pada tahun 2023 menjadi 9,64 kali pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi penagihan piutang. Periode pengumpulan piutang juga membaik dari 47 hari menjadi 38 hari, yang berarti perusahaan mampu mengumpulkan piutangnya 9 hari lebih cepat. Yang kedua, perputaran persediaan. Interpretasi sama dengan perputaran persediaan meningkatkan dari 4,14 kali pada tahun 2023 menjadi 5,45 kali pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi manajemen persediaan. Periode rata-rata persediaan menurun dari 88 hari menjadi 67 hari, yang menunjukkan percepatan dalam siklus persediaan. 3. Perputaran modal kerja. Interpretasi perputaran modal kerja meningkatkan dari 4,50 kali pada tahun 2023 menjadi 5,40 kali pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menggunakan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan bank. Definisi rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan suatu bank dengan membandingkan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana, menjaga likuiditas, efisiensi, serta menghasilkan keuntungan. Tujuan rasio keuangan bank: yang pertama, analisis. Rasio keuangan digunakan untuk menilai sejauh mana kondisi keuangan bank berada dalam keadaan sehat atau bermasalah. Yang kedua, mengukur tingkat efisiensi operasional bank, yaitu sejauh mana bank mampu mengelola biaya operasional untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan juga bertujuan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba profitabilitas. Manfaat rasio keuangan bank: yang pertama, sebagai alat evaluasi kinerja keuangan bank. Yang kedua, sebagai dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, memberikan informasi bagi investor dan kreditor. Yang keempat, sebagai alat pengawasan oleh regulator, OJK dan Bank Indonesia. Yang kelima, membantu perencanaan dan proyek keuangan. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi. Jenis-jenis. Yang pertama, rasio permodalan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian dari aset-asetnya dan memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menjalankan operasional. Akar sama dengan
modal dikali 100 dibagi aset tertimbang menurut risiko. Yang kedua, risiko kualitas aset. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam mengelola kredit atau pembiayaan yang diberikan serta tingkat risiko gagal bayar. NPL sama dengan kredit bermasalah dikali 100% dibagi total kredit. Yang ketiga, rasio likuiditas. Rasio ini menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada nasabah atau pihak lain. LDR sama dengan total kredit dikali 100 dibagi dana pihak ketiga. Yang keempat, rasio efisiensi operasional. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efisiensi bank menjalankan kegiatan operasional, terutama dalam mengelola biaya dan pendapatan. BOPO sama dengan beban operasional dikali 100 dibagi 100% dibagi pendapatan operasional. Perhitungan. Yang pertama, rasio permodalan. Untuk tahun 2024, CAR sama dengan 12.000 dikali 100% dibagi 100.000 sama dengan 12%. Untuk tahun 2025, CAR sama dengan 13.000 dikali 100% dibagi 110.000 sama dengan 11,81%. Yang kedua, rasio kualitas aset. Untuk tahun 2024, NPL sama dengan 3.000 dikali 100% dikali 100% dibagi 80.000 sama dengan 3,75%. Untuk tahun 2025, NPL sama dengan 2,7.700 dikali 100% dibagi 90 sama dengan 3%. Yang ketiga, untuk tahun 2024, LDR sama dengan 8.000 dikali 100% sama dengan 90.000 sama dengan dibagi 90.000 sama dengan 88,88%. Untuk tahun 2025, LDR sama dengan 90.000 dikali 100% dibagi 90.000 sama dengan 94,7%. Yang ketujuh, rasio efisiensi operasional. Untuk tahun 2024, BOPO sama dengan 7,200 dikali 100% dibagi 8.000 sama dengan 90%. Untuk tahun 2025, BOPO sama dengan 7,800 dikali 100% dibagi 8.600 sama dengan 90,69%. Intervensi CAR menurun, di mana 2024 12% menurun menjadi 11,81%, menunjukkan penurunan kemampuan bank dalam menanggung risiko dan berpresentasi melemahkan kepercayaan publik. Integrasi NPL menunjukkan kualitas kredit membaik, risiko gagal bayar nasabah menurun, dan manajemen risiko kredit menjalan efektif. Integrasi LDR meningkat menunjukkan penyaluran kredit, tapi jika terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko likuiditas. Interpretasi BOPO menunjukkan inflasi menurun karena beban operasional lebih besar dibanding pendapatan yang dihasilkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan rasio likuiditas. Pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas dapat didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dikenal juga sebagai rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai beberapa jauh tingkat kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas: yang pertama, mengukur kekuatan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, mengetahui kapasitas perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek rangka menggunakan total aset lancar. Yang ketiga, mengetahui keadaan dan posisi likuiditas perusahaan masing-masing periode dengan membandingkannya. Jenis rasio likuiditas: yang pertama, rasio lancar digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang ada. Rasio lancar menggambarkan jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cepat atau rasio sangat lancar merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa menghitungkan nilai persediaan. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang bersedia untuk membayar utang. Kesediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank. Rumus rasio likuiditas: yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cepat, kuasi ratio. Rasio cepat sama dengan aset lancar persediaan dibagi kewajiban lancar. Yang ketiga, rasio kas, kas ratio. Rasio kas sama dengan kas dibagi kewajiban lancar. Rata-rata industri. Rasio lancar: yang pertama, rasio lancar standar kesehatan industri atau rata-rata industri yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 sama dengan 1 titik atau 200%. Jika di bawah 200% maka dapat dikatakan liquid, artinya aktiva lancar dikenakan sehat, atau liquid jika 2 kali lipat dari kewajiban lancar. Yang kedua, quick ratio. Rasio cepat ini standarnya adalah 1 sama dengan 1 atau 100% dapat dikatakan liquid. 10, maka jika di bawah 100% maka dapat dikatakan illiquid. Minimal sekitar 1 untuk menilai likuiditas tanpa persediaan. Yang ketiga, cash ratio. Rasio ini dikatakan sehat jika tidak di bawah 50%, minimal 0,2 0,5 dianggap sehat tergantung industri. Yang dimaksud perhitungan rasio lancar tahun 2024, rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. 2.203.551 rupiah dibagi 411.316 rupiah sama dengan 5,35. Tahun 2025 rasio lancar aset sama dengan aset lancar kewajiban lancar dibagi kewajiban lancar
sama dengan 1.956.748 rupiah dibagi 270.600 rupiah sama dengan 7,23. Rasio cepat tahun 2024 sama dengan aset lancar atau persediaan dibagi kewajiban lancar sama dengan 2.203.551 rupiah dikurangi 432,53 rupiah dibagi 411.316 rupiah dibagi sama dengan 1.771.498 rupiah dibagi 411.316 rupiah sama dengan 4,30. Yang dimaksud tahun 2025 rasio cepat sama dengan aset lancar persediaan sama dengan dibagi kewajiban lancar sama dengan 1.996.748 dikurangi 478.049 rupiah dibagi 270.600 rupiah sama dengan 1.478.699 rupiah dibagi 2.706.000 rupiah sama dengan 5,046. Yang ketiga, rasio kas tahun 2024 rasio kas sama dengan kas dibagi kewajiban lancar sama dengan 855.569 rupiah dibagi 411.316 rupiah sama dengan 2,08. Tahun 2025 rasio kas sama dengan kas kewajiban lancar sama dengan dibagi kewajiban lancar sama dengan 623,768 dibagi 270.600 rupiah sama dengan 2,3. Interpretasi tahun 2024 rasio lancar 5,35 artinya aset lancar sangat melimpah, bisa bayar 5,35 kali hutang jangka pendek yang berarti ini sangat likuid. Tahun 2025 rasio lancar 7,23 artinya aset lancar perusahaan 7,23 kali lebih besar dari hutang jangka pendek, jauh dari atas minimal 1. Ini sangat bagus dan menunjukkan likuiditas tinggi. Interpretasi tahun 2024 rasio cepat 4,30 menunjukkan tanpa persediaan pun aset cepat cair jauh lebih besar dari hutang. Tanda perusahaan kuat secara finansial tahun 2025 rasio cepat 5,46 berarti tanpa persediaan pun perusahaan masih punya aset cepat cair 5,46 kali dari hutang. Tanda perusahaan sangat besar, sangat sehat. Interpretasi tahun 2024 rasio kas 2,08 berarti kas dan setara, kas cukup bayar 2 kali hutang, lancar, sangat aman untuk kebutuhan mendadak. Tahun 2025 rasio kas 2,3 menunjukkan kas tunai
cukup membayar 2,3 kali. Utang jangka pendek tanda kas perusahaan kuat.